Ada yang bilang jadi job hopper atau dari kutu loncat itu bisa ngebikin reputasi karir jadi buruk di mata HR. Tapi ada juga yang bilang jadi kutu loncat itu adalah cara tercepat untuk naik gaji sama jenjang karir. Terus lo pilih yang mana? Kalau gua udah pasti jadi kutu loncat. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan gue untuk memperkenalkan diri singkat. Gue, Hendra, gue udah bekerja selama 16 tahun, berkarir di dunia profesional di multiple financial company sebagai data analytics dan project manager. Buat kalian yang mau kenal, gue taruh LinkedIn profil gue di description maupun di profile gue. Nanti kita bisa connect bareng atau kita bisa kenalan bareng di situ. Yuk, kita sekarang masuk ke pembahasan inti kita. Kalau lo masih percaya zaman sekarang loyalitas itu penting, kayaknya lo mesti bangun dari tidur lo. Di dunia kerja sekarang, at least dari perspektif gua, jadi kutu loncat itu merupakan strategi wajib kalau lo mau growth in term of career dan salary. Kenapa gue mention strategi? Karena menurut gua penting nih kalau kalian mau jadi kutu loncat tuh nggak bisa sembarangan. Kalian mesti tahu caranya, strateginya, plus kalian juga mesti tahu konsekuensinya untuk jadi kutu loncat. Dan gua mau share ini kepada kalian karena gue udah ngelakuin ini based on experience gue ketika gue bekerja di beberapa company gue yang ke belakang beberapa tahun terakhir. Gue coba bedah data yang diambil dari jejak pendapat di tahun 2024. Dari data yang ditampilin, menurut riset Gen Z itu hanya bertahan paling lama 1-2 tahun bekerja di suatu perusahaan. Sisanya ada yang kerja sampai 2 tahun paling lama dan yang paling banyak juga itu kurang dari 6 bulan. Wow. Dari data barusan, sekarang kita coba bahas alasan harus jadi kutu loncat di zaman now. Yang pertama, udah pasti kenaikan gaji yang jauh lebih cepat. For your information, kenaikan gaji di Indonesia kalau kita mengikuti rate inflasi, rata-rata itu setahun tuh cuma 5-6,5% per tahunnya. Itu pun kalau keadaan perusahaan kalian sedang baik-baik saja. Malah yang paling worst, kalian bisa kena layoff. Angka 6,5% itu juga suatu penerapan yang terlalu indah. Karena pada kenyataannya, banyak kenaikan gaji yang paling cuma 3%. Bayangin 3%. Bahkan ada yang gak sama sekali naik kenaikan gaji dalam 1 tahun belakangan. Nih, gue sekalian buka data kenaikan gaji di tahun 2024. Dari data ini, mayoritas karyawan di Indonesia hanya mengalami kenaikan gaji 5-10%. Bahkan ada yang gak naik sama sekali. In fact, gue memang mau mengencourage untuk jadi kutu loncat based on experience gue. Gue itu pernah dapat pengalaman, gue dapat kenaikan gaji sampai 3 kali lipat. Oke, kita masuk ke alasan yang kedua. Karir melesat lebih cepat. Kenapa ini penting? Bitter truth dalam sebuah perusahaan, itu kebanyakan satu perusahaan itu akan mengambil atau meng-hire satu karyawan dari luar in term of pencarian kandidat baru, terutama untuk posisi manajerial. Padahal, kalau dipikir-pikir, dalam perusahaan itu pasti ada karyawan yang memang udah lama kerja di sana. Tapi mereka malah mengambil karyawan dari luar instead of training good employee dari dalam. Oke, kita masuk ke alasan yang ketiga. Skill dan networking kalian jadi jauh lebih luas. Dengan kalian pindah kerja, gue jamin 100% skill dan networking kalian jadi jauh lebih variatif ketimbang kalian kejebak di satu perusahaan dan bekerja lebih lama di perusahaan tersebut. Kalian bisa dapat banyak teman baru, kalian juga bisa membiasakan diri adaptasi di lingkungan baru, dan kalian tuh juga jadi lebih tahu working culture di satu perusahaan yang beda-beda. Nah, jangan salah, gue juga pengen ngelurusin juga. Mungkin banyak yang takut HR akan punya pandangan buruk soal jadi kutu loncat ini. No. HR malah senang sama kandidat yang punya pengalaman variatif background di multiple company. Mereka juga nggak ngelihat ini sebagai hal yang negatif. Malah mereka ngelihat ini sebagai potensi yang bagus untuk suatu kandidat. Karena ngerasa kandidat ini tuh udah mulai membiasakan diri bekerja di culture perusahaan yang beda-beda. Alasan yang keempat, stagnant in a comfort zone. Ini yang paling bahaya nih, apalagi buat kalian yang pada masih muda. Gue sendiri selalu nanamin growth mindset dalam diri gue. Yang mana gue tuh takut kalau karir gue tuh gak kemana-mana dalam 1-2 tahun. Alias terjebak dalam stagnansi karir. Karena kalian juga pasti ngeliat nih, banyak di perusahaan yang memang udah stuck di karirnya mereka,
betah di zona nyaman. Nah ini yang pengen gue garis bawain. Ini yang bikin kalian karirnya nggak akan kemana-mana. Dan yang perlu kalian tahu, dan mungkin kalian perlu tanamin mindset ini, pindah kerja itu bukan cuman keluar dari zona nyaman kalian, tapi keluar dari zona nyaman kalian yang sekarang, dan kalian mencari zona nyaman kalian yang berikutnya. Tapi lebih baik lagi. Dari 4 alasan tadi, kira-kira udah yakin belum? Atau masih ragu juga? Kalau kalian masih ragu, kita coba bahas deh. Kira-kira perspektif negatif apa dari kontra kalau kita jadi kutu loncat. HR gak suka kutu loncat, bikin CV jadi jelek. Nope, seperti yang gue mention tadi di depan, justru mereka memang mencari kandidat yang punya various background dan experience. Recruiter justru ngelihat itu sebagai satu value tersendiri. Karena gue pernah ngobrol sama teman gue, salah satu recruiter. Mereka confirm kalau karyawan yang bangkotan atau yang udah kerja di satu perusahaan yang lama biasanya susah berkembang dan gak punya growth mindset. Oke, kritik yang kedua, pindah kerja terus gak loyal dong sama perusahaan. Please, kita tahu kok sekarang lagi ada PHK di mana-mana. Kenapa harus setia buta? Ingat, perusahaan itu bisa dengan gampangnya ngekat kita kapan aja sesuai dengan kebutuhan mereka. Lo mau itu kejadian sama lo, dan ketika company ngekat lo, mereka akan tetap jalan tanpa ada masalah apa-apa. Kita masuk kontra yang ketiga, cari kerja kan susah, terus harus gimana? Balik ke alasan yang ketiga tadi, kalau kalian bisa jadi kutu loncat atau pindah perusahaan, otomatis skill sama networking kalian jadi jauh lebih luas. Yang mana teman kalian nggak akan itu-itu aja orangnya, bahkan kalian bisa dapat bantuan untuk nyari kerja di perusahaan baru lagi nanti. Dan bisa naikin peluang karir kalian, bahkan mungkin kenaikan jabatan di perusahaan baru dengan salary yang lebih tinggi lagi. Who knows? Oke, sekarang kita masuk ke summary sama call to action. Di dunia kerja yang sekarang, kerja terlalu lama di satu perusahaan itu bukan loyalitas. Kalian cuma takut untuk ambil kesempatan di luar sana. Admit it. You just want to stay in your comfort zone. Kita masuk ke summary yang kedua. Kalau kalian mau dapat kenaikan gaji yang lebih cepat, level karir yang lebih tinggi, dan skill development yang lebih baik, be a smart job hopper. Summary yang ketiga, PHK bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Pikirin itu 2 kali. Jangan sampai kalian kena PHK duluan sebelum kalian bisa dapat kerja baru. Oke, dari 3 summary tadi, gue harap bisa ngasih kalian perspektif baru, plus bisa bantu kalian in term of decision making. Kalau emang kalian udah mantap buat mutusin jadi kutu loncat, please do it wisely and be smart job hopper. Coba kalian tulis di kolom komen ya, buat kalian yang mungkin udah pernah jadi kutu loncat atau job hopper dan mendapatkan salary career growth yang lebih baik. Sebelum gue tutup video ini, gue mau coba nyampein satu unpopular opinion. Gue pernah ngobrol sama manajer gue, dan gue pernah nanya soal apa sih pentingnya loyalitas dalam suatu kerja di perusahaan. Dan lo tau gak jawaban dia? Jawaban dia, if you want loyalty, go look for a dog. Sorry to say, buat kalian yang udah kerja di satu perusahaan dalam waktu yang lama, kalian tuh orang yang gampang berpuas diri. Kalian udah terlalu nyaman sama keadaan kalian. Aduh, gue sibuk, gak sempat apply. Gue gak ada waktu nih buat apply. No, you just fear change. Kalian takut ketika kalian keluar, kalian harus beradaptasi lagi dengan lingkungan kerja yang baru, kenalan sama orang-orang baru, dan adaptasi dengan kerjaan yang baru lagi. Padahal kita tuh suka gak sadar, kita itu bisa aja kita ngelewatin kesempatan padahal udah di depan mata, dan kesempatan itu tuh jauh lebih baik daripada kesempatan yang sekarang lagi lo pegang. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video-video gue yang berikutnya. Kalau kalian punya pertanyaan, opini, atau masukan, just put in the comment section. Nanti gue akan jawab sebisa gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, jangan takut jadi kutu loncat. Jangan sampai kita ngelewatin kesempatan, padahal kesempatan itu ada di depan mata kita. Semangat terus pejuang rupiah. Bye-bye.